Halo semuanya, kali ini eh, saya akan membahas keterkaitan DNS terhadap administrasi jaringan ya. Apa itu DNS? DNS itu merupakan kepanjangan dari Domain Name Server, yaitu sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Location atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Sederhananya, DNS merupakan sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Jadi untuk mengakses sebuah website kita nggak harus ngetikin IP address-nya lagi dan cukup dengan menggunakan URL-nya saja. Fungsi DNS sendiri itu ada beberapa fungsi DNS, yaitu yang pertama meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domainnya, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Kelebihan DNS sendiri ada beberapa, yaitu lebih mudah untuk berinternet karena kita nggak perlu lagi menghafalkan IP address setiap website ya, jadi kita hanya perlu mengingat URL-nya saja. Lalu lebih konsisten dalam penggunaannya, biasa menggunakan nama DNS yang sama meskipun ada perubahan pada IP address yang digunakan. Lebih mudah dikonfigurasi saat terjadi kendala pada IP address yang digunakan, bisa mengganti dengan IP yang berbeda dengan mudah. Lebih aman ketika menggunakan sistem DNS. Sebuah aktivitas transfer data online akan melalui server DNS yang terjaga keamanannya. Prinsip kerja DNS dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Setiap URL dan IP address memiliki bagian-bagian saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti kegiatan mencari buku di perpustakaan. Ketika mencari buku di perpustakaan, biasanya akan diberi kode yang menjelaskan letak buku tersebut. Kode buku perpustakaan tersebut dinamai DW Decimal System. Biasanya terdiri atas kode topik buku, kode nama belakang penulis, dan kode tahun buku diterbitkan. Kira-kira prinsip yang sama diterapkan dalam DNS. Skema DNS. Jadi DNS itu biasanya dibaca dari belakang. Yang pertama misalnya di sini ada DNS-nya Wikipedia ya, .org. Nah, root level domain itu merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Top level domain, ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai, keduanya yaitu generic top level domain dan country code top level domain (CCTLD). Nah, biasanya ini ya, seperti contohnya kan wikipedia.org. Kalau untuk yang country code top level domain itu .id ya biasanya, kayak kode negara atau .uk. DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini dimulai ketika mengetikkan URL ke address bus. DNS server kemudian mencari informasi di file hostnya. Jika informasi yang dicari tidak ditemukan, server akan berusaha mencari kepingan informasi atau rekam informasi yang pernah tercatat di sistem atau di cache-nya. DNS query terbagi menjadi tiga. Yang pertama, requesting query. User memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver harus berikan jawaban. Ada dua kemungkinan jawaban yang diberikan. Pertama, DNS akan menyediakan informasi relevan setelah mencari di root server ataupun authoritative name server. Kedua, browser akan menampilkan pesan error karena informasi tak bisa ditemukan. Interactive query, user memasukkan hostname. DNS resolver akan mencari cache yang relevan di memori. Jika tidak berhasil, DNS resolver akan mencari informasi di root server dan authoritative name server yang paling dekat dan relevan dengan DNS zone. Sedangkan untuk non-recursive query merupakan proses pencarian informasi yang tercepat
Tipe ini tidak memerlukan pencarian di root server atau authoritative name server karena data yang dicari tersimpan dalam cache. DNS Recursor atau DNS Recursive Resolver. DNS Recursor merupakan tahapan pertama pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau ISP, Internet Service Provider. Untuk root name server merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Server ini tidak memiliki jawaban tepat untuk informasi yang dicari. Untuk TLD name server merupakan dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Setiap TLD seperti .com, .org, edu, id, au, dan sebagainya memiliki server yang spesifik. Authoritative name server. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web atau halaman yang akan diminta di awal. Tentu saja hasil pencarian ini memiliki masa waktu tertentu. Proses pencarian ini akan diulang untuk memastikan informasi yang ditampilkan tetap up to date. Namun tentu saja, beberapa informasi ini disimpan dalam bentuk cache di device untuk berjaga-jaga agar proses query berjalan cepat. Jika ada pertanyaan, bisa komen di bawah ya.